Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan berharap kepada Allah itu adalah ibadah. Salah satu di antara ibadah hati. Bahkan dia termasuk ibadah yang sangat istimewa yang tidak perlu dilakukan dengan mengeluarkan tenaga atau menginfakkan harta atau harus dengan tata cara khusus seperti ibadah sholat. Ibadah ini adalah ibadah yang ringan, ibadah yang mudah dilakukan dengan melibatkan perasaan dan hati kita. Bahkan para ulama mengatakan seseorang yang tidak pernah berharap kepada Allah, maka dia termasuk orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Alaq, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Sungguh manusia akan melampaui batas, artinya dia mudah tergelincir terhadap dosa. Dia akan mudah berputus asa dan berkeluh kesah. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa dirinya serba cukup dan tidak lagi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Antumul fuqara'u ilallah." Wahai manusia, kalian itu adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti fakir di sini sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan kembali seberapa besar pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin besar kita berharap kepada Allah akan kebaikannya, rahmatnya, anugerahnya, ampunannya, kasih sayangnya, maka semakin besar ibadah hati kita. Berharap kepada Allah adalah berharap yang tidak mungkin kecewa. Kalau kita berharap kepada makhluk, kemungkinan besar kita akan kecewa. Bukan karena orangnya tidak baik, bahkan orang baik pun bisa membuat kita kecewa. Kenapa? Karena orang baik punya keterbatasan. Dia pelupa, sehingga ketika kita berharap kepada dia akan sesuatu, lalu dia lupa, kita akan kecewa. Orang baik juga manusia yang punya rasa lelah, rasa sedih, rasa gak nyaman di hatinya. Kadang-kadang dia juga sedang dalam kondisi imannya lemah sehingga mudah baper. Sehingga dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh dia sebagai makhluk, walaupun dia orang baik, dia tetap mudah mengecewakan kita. Berharap kepada orang tua, kadang orang tua bisa membuat kita kecewa walaupun mereka yang paling mencintai kita. Berharap kepada pasangan juga kadang-kadang mengecewakan kita. Justru semakin besar berharap kepada pasangan, kepada makhluk, kepada manusia, semakin besar potensi kecewa kita dalam hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 tadi mengajarkan kepada kita satu cara supaya apapun yang kita lakukan kita gak akan kecewa. Mau itu dengan cara berhijrah, mau itu dengan berjihad. Ini dua amal yang sangat berat, hijrah dan jihad. Hijrah itu meninggalkan kota Mekah ke Madinah dengan meninggalkan segala harta benda yang dilakukan kaum muhajirin. Kalau tidak berharap kepada Allah, maka nggak akan mungkin seseorang itu berani berhijrah. Bagaimana enggak? Berhijrah itu berarti dia meninggalkan asetnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan semua kenyamanan hidupnya di kota Mekah, pergi ke suatu negeri di Madinah yang dia nggak kenal siapa-siapa di sana, yang dia nggak punya modal apa-apa untuk bertahan hidup di sana. Terus apa yang membuat kaum muhajirin kuat hatinya dan berani melakukan ibadah hijrah ini dengan segala macam resiko dan konsekuensinya? Satu-satunya kekuatan mereka adalah ar-raja'u ilallah. Mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah zat yang tidak pernah mengecewakan siapapun yang berharap kepadanya. Dan terbukti setelah kaum muhajirin hijrah ke kota Madinah, Allah tunjukkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan mereka, kemenangan demi kemenangan dalam dakwah mereka, sehingga Allah benar-benar membuktikan Allah gak pernah ngecewain hambanya yang berharap kepadanya. Kemudian juga jihad. Jihad itu adalah amal yang paling berat. Makanya Allah mengambil dua amal ini sebagai sampel, hijrah dan jihad. Jihad juga penuh dengan resiko. Jihad konsekuensinya adalah kematian.
Ya kalau kematiannya kematian yang mudah, bagaimana kalau dia tertangkap oleh musuh, kemudian dia disiksa dan seterusnya. Jihad meninggalkan keluarga yang dicintainya dan mungkin tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Apa yang membuat para sahabat mau mengambil semua resiko ini dengan berjihad? Padahal mereka kadang berjihad dalam kondisi-kondisi yang sulit, kekurangan makanan, kekurangan kendaraan. Kadang mereka harus menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada mereka secara persenjataan. Mereka harus meninggalkan istri yang baru dinikahinya. Mereka harus meninggalkan anak yang masih kecil dan mereka mungkin tidak akan pernah ketemu lagi dengan keluarga mereka di dunia. Apa yang menjadi kekuatan mereka untuk mengambil semua resiko ini? Ar-Raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin melakukan hal-hal yang besar dalam hidup, kekuatan kita ada di berharap kepada Allah. Semakin kuat kita berharap kepada Allah, semakin kita berani mengambil tantangan-tantangan hidup. Semakin kita berharap kepada Allah, semakin kita sabar menunggu datangnya pertolongan Allah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi, "La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan bi rabbih." Jangan sampai seseorang di antara kalian mati kecuali dia masih berharap dengan berbaik sangka kepada Tuhannya.